Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita boleh bersama-sama, baik ada di gereja maupun di rumah masing-masing. Saudaraku, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersama-sama memuji muliakan Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang kasih, saya percaya saudara yang di rumah juga menyimak dengan baik-baik. Saudara, saya sebagai gembala, saya berdoa supaya kuasa ibadah baik di gereja maupun di rumah adalah kuasa yang sama, yang akan menjamah setiap yang bersungguh-sungguh beribadah kepadanya sore hari ini. Saudaraku yang kasih, pada sore hari ini firman Tuhan, saudara, adalah berserulah kepada Tuhan. Saudara, kita perlu berseru kepada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan yang sungguh. Kalau Tuhanlah satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat kita, yang bisa menjamin kehidupan kita dari dunia sampai surga. Saudara yang kekasih, pada sore hari ini mari kita melihat Alkitab kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 15 ayat 22 dimulai sampai 27. Tetapi saudara-saudara yang ada di sini berdiri dan juga yang di rumah, kita membaca bersama-sama ayat yang ke-23. Kita membaca sama-sama ayat yang ke-23. Kita baca 23. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudara silakan duduk dan saya akan membaca mulai daripada ayat 22. Saudara perhatikan ayat 22. Dikatakan Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudaraku yang kekasih, setelah bangsa Israel diperkenan Tuhan keluar dari Mesir, saudara, setelah merasakan pertolongan Tuhan, boleh menyeberang laut, ya, laut apa? Dikatakan Teberau. Ada juga orang bilang Laut Merah. Saudara, bangsa Israel sekarang tiba di Mara. Mara itu artinya pahit. Saudaraku yang kekasih, airnya
pahit. Dikatakan bangsa Israel waktu itu kecewa. Dia marah-marah, bahkan saudara dia protes kepada Musa. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah karena mengalami air yang pahit. Perjalanan yang begitu jauh, mereka tidak dapat air, sudah sangat haus. Sekarang sampai di Marah, ketemu air, tetapi air itu pahit rasanya. Saudaraku, kita lihat, kebaikan bukanlah hal yang dihindari, tetapi kepahitan itu harus dihadapi. Amen. Saudaraku, perjalanan bangsa Israel ini keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan itu, saudara, harus melewati yang namanya Marah. Tempat yang namanya Marah itu harus dilewati sebelum sampai ke Kanaan. Jadi itu sebabnya tadi saya katakan, saudara, kepahitan itu bukanlah hal yang harus dihindari, tapi harus dihadapi. Saudara, dalam perjalanan hidup ini kita tidak bisa menghindari dari tantangan, pencobaan, kesulitan. Setiap orang hidup mesti ada tantangannya. Mesti ada ujian-ujiannya. Harus dihadapi menjadi satu hal, yaitu kita berlatih menjadi kuat. Saudara yang kasih, dan kita lihat ketika hadapi pahit, ketika menghadapi kesulitan, saudara, kita lihat di sini perlu di sini meneladani Musa. Apa yang dilakukan Musa, saudaraku? Dia berseru-seru. Haleluya. Dia berseru-seru. Dia terus menerus berseru-seru, itu tidak sekali. Terus menerus berdoa, memanggil nama Tuhan, terus panggil nama Tuhan. Jangan pernah putus asa. Panggil nama Tuhan, saudara. Tuhan pasti mendengar, tapi Tuhan perlu kita sungguh-sungguh, bukan sekali-sekali, tapi terus menerus mengalami hadirat Tuhan. Saudaraku, Tuhan pasti mendengar, Tuhan pasti menjawab, tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Saudaraku yang kasih, kita lihat di sini, ketika hadapi keadaan-keadaan yang sulit, sukar, saudara, kita lihat sekali lagi, mari kita meneladani Musa. Dia berseru-seru kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan jawab? Ya. Tuhan jawab. Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Ada apa Musa di situ? Ada kayu, Tuhan. Nah, Tuhan punya cara, amen, yang tidak terpikir oleh kita. Ada kayu, apa urusannya kayu dengan air yang pahit? Tapi kalau Tuhan suruh, Tuhan tak pernah salah. Amen. Saudara, mari kita lihat di sini. Ketika itu, saudara, Musa melemparkan kayu itu, saudara, dan apa yang terjadi? Dan air menjadi manis. Haleluya. Kalau Tuhan yang suruh, walaupun itu tidak masuk akal kita, tidak masuk hitungan kita, kalau Tuhan yang suruh, taat saja. Amen. Walaupun kelihatannya, wah, apa hubungannya, apa urusannya, tidak ada. Saudaraku yang kasih, kita ketika saat ini juga, kalau boleh dibilang ya, tahun 2020 ini, kita nggak pernah sangka, ya, keadaan ini kok jadi seperti ini di bulan Maret sampai April, dan rencananya sampai Mei. Lalu ada lagi teman saya katakan, wah, ini bisa sampai September katanya. Wah, saudaraku, ekonomi mengalami satu keadaan kemerosotan seluruh dunia. Kerugiannya sangat besar. Tapi ini firman Tuhan digenapi. Ini Allah sedang menyapa umatnya yang selama ini manusia sudah menjadi sombong. Mengandalkan uang, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan pangkatnya.
Saudaraku yang kasih, sekarang ada satu kejadian di mana kita lihat, saudaraku, ketika virus corona ini tiba, tidak ada satupun orang kaya, orang berduit, orang berpangkat bisa menyingkirkan dengan kekuatan uangnya, kekuatan pangkatnya. Yang kena bukan cuma beberapa orang kelas tertentu, semua kelas bisa kena. Orang kaya, orang miskin, orang kota, orang desa, bahkan dokter-dokter, perawat juga bisa jadi korban. Saudara, coba kita renungkan. Virus ini tidak kelihatan, tapi orang seluruh dunia sekarang menjadi takut. Beberapa negara, saudaraku, tadinya dianggap ini cuma main-main, ini bohong-bohongan. Begitu mereka meremehkan, ternyata mereka kena begitu banyak korban di negeri itu. Saudaraku yang kekasih, tidak kelihatan ini virus, tapi orang menjadi takut. Saudara, sekarang pertanyaannya sebagai anak Tuhan, sebesar mana rasa takut kita kepada Tuhan dan kepada virus corona? Lebih besar mana? Saudara, lucu loh ini ya. Kejadian sekarang ini semua dihimbau untuk jangan terima tamu, jangan salaman, ya kan? Jangan dekat-dekat, jaga jarak, ya. Coba sekarang ini membangkitkan apa? Rasa curiga. Curiga dan dicurigai, ya. Saya datang ke rumah seseorang, yang punya rumah itu curiga, jangan-jangan dia bawa virus. Ya kan? Ya kan? Kita dicurigai, saudara. Begitu juga saudaraku, kalau mau ngasih sesuatu jangan nempel, kalau perlu pakai sarung tangan. Ya, jangan-jangan bawa virus. Mulai mencurigai. Dan dicurigai, kita dicurigai, ya kan? Orang itu mencurigai, kita dicurigai. Lalu kalau ada benar-benar kejadian, bisa kita dituduh dan menuduh. Jangan-jangan itu tadi dia. Dari mana dia? Coba diurut. Hati-hati saudara. Hati-hati saudara. Haleluya. Maka saya katakan dari beberapa minggu yang lalu, jangan takut berlebihan. Kalau tidak ada yang ditularkan, apa yang mau ditularkan? Tetapi kita memang hati-hati, berjaga-jaga, tidak sembrono, karena memang sudah banyak jatuh korban. Saudara, sekali lagi, orang lebih takut kepada virus corona daripada takut sama-sama nggak kelihatan. Ini mesti koreksi diri. Mari saudaraku, apakah kita harus kena virus dulu? Enggak. Haleluya. Takut akan jatuh taat. Saudaraku, mari kita lihat di sini bahwa ketika dikatakan Musa berseru-seru berdoa, saudara, kita berdoa sekali belum dijawab, dua kali terus berdoa, percaya Allah kita itu Bapa yang penuh kasih. Dia pasti mendengar, dan kalau dia mendengar, dia pasti akan menjawab. Amen. Saudara, Musa, dan kalau Tuhan menjawab, saudara jangan protes. Musa ini menurut Musa, ada apa itu? Kayu Tuhan. Ya sudah, kayu itu dilemparkan. Air itu berubah. Ada mujizat di dalam ketaatan. Ketika berseru-seru, Tuhan jawab. Dan ada mujizat, ada perubahan. Air itu menjadi manis. Saudaraku yang kekasih, sepotong kayu bicara tentang salib Yesus yang menanggung dosa kita, yang menanggung penderitaan kita, dan menanggung kesengsaraan kita. Mari saudara, kita lihat
Saya suka lihat ini, Yesaya 53. Dan saudara, dulu saya kalau sakit masih remaja, sudah saya baca ini berulang-ulang, saudara, dengan iman tentunya ya, bukan kayak jadi mantra, dengan iman dan menjadi sembuh. Saudara lihat ini, di dalam Yesaya 53 ya, mulai ayat 2 ya. Saudara Anda bisa cepat lihat Alkitab. Saudara lihat di sini, sebagai paruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Terus 3, ia dihina. Ini bicara Yesus ya. Padahal ini masih Nabi Yesaya, betul nggak? Luar biasa ya, nubuatan tentang Yesus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Terus ayat 4 dikatakan apa? Tetapi sesungguhnya ayat 4 mana? Tetapi sesungguhnya apa? Penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang kekasih, kita lihat di sini. Saudara, ketika orang mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau dikatakan Musa berseru-seru, Musa itu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan, dia itu akan mengalami satu jamahan Tuhan, keajaiban Tuhan. Saudara, kita lihat di contoh ya, saudara, di dalam Matius 9 ayat 27, di situ ada 2 orang buta mengikuti Yesus. Saudara, dikatakan sambil berseru. Mereka ngikuti Yesus di mana ada kerumunan. Ya, Yesus bersama pengikut-pengikutnya. 2 orang buta ini dia berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai..." Siapa? Anak Daud. Kok tahu? Berarti dia sudah pernah dengar tentang Yesus. Dan dia percaya kepada Yesus. Itu sebabnya dia berseru-seru. Haleluya. Dia berseru-seru. Dia berseru-seru ini dengan teriakan yang sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh supaya Tuhan dengar, supaya Yesus dengar, karena banyak orang. Apa yang terjadi, saudara? Kasihanilah kami, hai anak Daud. Saudara, dan benar kalau kita lihat cerita berikutnya, dia mengalami kesembuhan. Haleluya. Saudara, mari kita lihat lagi contoh berikutnya, Matius 14 ayat 28. Saudara, ketika Petrus terkagum melihat Yesus bisa berjalan di atas air, saudaraku, itu Petrus bilang, ya, saudara coba lihat di situ. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Dan apa yang terjadi, saudara, untuk ayat berikutnya? Apa dikatakannya? Lalu Petrus, saudara, bisa berjalan di atas air. Dan hanya Petrus yang punya pengalaman berjalan di atas air. Luar biasa ya. Saudara, ketika dia berseru, dia katakan, "Kalau Engkau itu, suruh aku." Saudara, ketika Tuhan lalu menyuruhnya, saudara, dia mempunyai pengalaman yang sama dengan Yesus, berjalan di atas air.
Saudara, itu tidak mungkin. Belum pernah ada orang bisa berjalan di atas air. Itu tidak mungkin. Coba kalau kita disuruh, saya disuruh mungkin, oh ada dajjal Tuhan, bagaimana? Ya itu Tuhan. Kalau saya, ya kan? Tapi buktinya Petrus bisa. Saudara, itu sebabnya tadi dikatakan, kalau Tuhan yang suruh, walaupun tidak masuk akal kita, nggak masuk hitungan kita, taat saja. Tuhan nggak pernah salah, itu pasti benar. Amin. Ada pengalaman yang orang lain belum pernah mengalaminya. Petrus mengalami yang luar biasa. Tadi juga gitu, Musa. Apa urusannya dengan kayu itu, dengan air yang pahit? Tidak ada. Tapi saudaraku, kalau Tuhan yang suruh, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau buat. Amen. Indah dan berguna bagi kita. Air itu menjadi manis. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat. Saudara, di dalam contoh berikutnya, saudara, nah ini di dalam Matius 15 ayat yang ke-22. Di situ ada perumpamaan. Satu kejadian di mana perempuan Kanaan itu berseru kepada Yesus. Di dalam Matius 15 ayat 22 dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru apa? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Sudah teruskan, saudaraku. Lalu dikatakan apa? Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Ya, terus setelah Yesus tak jawab, Lalu murid-muridnya suruh dia apa? Diam. Tapi apakah dia diam? Tidak. Tidak. Terus apa yang terjadi? Tapi perempuan itu mendekat mendekat, lebih dekat, disuruh jauh malah dekat, karena dia rasa perlu, dia butuh, makanya berseru-seru itu bukan sekali, berseru-seru berkali-kali sampai Tuhan jawab. Jangan pernah menyerah, saudara. Walaupun saat ini adalah saat yang sepertinya tiba-tiba, waktu begitu cepat, ada perubahan yang cepat. Maret terjadi, begitu virus corona masuk Indonesia, terjadi banyak. Saudaraku, di dunia mana-mana pun sekarang lebih dari 200 negara di dunia ini yang terkena. Coba seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bukankah ini Tuhan sedang menyapa umatnya? Selama ini disapa dengan gempa bumi, masih belum tobat. Disapa dengan ada satu celaka dari darat, udara, laut yang begitu heboh, tetap masih belum tobat. Ada gempa bumi di mana-mana, tanah longsor, kecelakaan orang mati juga, masih belum mau tobat. Sekarang ini coba, tidak kelihatan tuh virus, tapi bisa mematikan banyak orang. Bukankah kita diperingatkan untuk kembali mencari Tuhan? Dan hal ini hanya bisa disingkirkan oleh kuasa Tuhan. Jadi bagaimana untuk bisa menang atas ini? Cari Tuhan, berseru kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat, saudara. Perempuan Kanaan itu akhirnya bagaimana? Anaknya itu disembuhkan. Betapa luar biasa. Kalaupun ada yang menghalangi, saudara, yaitu murid-murid, tapi dia rasa perlu bertemu Yesus. Sampai benar-benar ketemu, sampai benar-benar ditanggapi. Saudara, kalau doa belum jawab, jangan putus asa. Terus berdoa. Tuhan adalah Allah yang hidup, dapat mendengar doa anak-anaknya. Saudara, mari kita lihat di sini. Apa yang terjadi dengan Bartimeus di dalam Markus 10 ayat 47. Markus 10 ayat 47, saudara, dikatakan
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara, Bartimius tadinya adalah orang buta yang minta-minta. Tapi ketika Bartimius mendengar siapa Yesus, maka dikatakan anak Daud, dia tahu, oh inilah juru selamat yang dijanjikan, inilah Mesias yang dijanjikan itu. Saudara, dia percaya. Dia percaya sungguh-sungguh dan terjadilah mujizat. Saudara, Bartimius dijamah, matanya yang tadinya buta sekarang bisa lihat. Dan dia ketika sudah melihat, dia lepaskan jubah peminta-mintanya. Tidak minta-minta lagi. Anak Tuhan yang punya iman. Saudara, kita semua sudah pernah ditolong Tuhan. Sangat banyak pertolongan Tuhan. Ada kawan saya ngomong begini. Kalau kita menghadapi satu kesukaran, mau jalan ke depan itu sepertinya sudah sulit, kayaknya sudah nggak bisa, coba noleh ke belakang, katanya. Apa noleh ke belakang ini artinya? Lihatlah betapa perjalananmu dari dulu sampai sekarang, Tuhan sudah banyak menolong. Sudah banyak mujizat Tuhan. Dan tetaplah yakin bahwa perjalananmu ke depan, walaupun sepertinya tidak bisa, bersama Yesus tetap bisa. Bersama Yesus tetap ada pertolongan seperti yang lalu, karena Yesus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Saudaraku yang kekasih, kita lihat contoh yang terakhir, yaitu Yesus. Di dalam Matius 27 ayat 50, Yesus berseru, coba dengan suara nyaring, kepada Bapaknya ketika dia ada di Taman Getsemani. Yesus berseru pula dengan suara nyaring. Lalu apa? Dia menyerahkan nyawanya. Tetapi di dalam ayat lain juga dikatakan ketika itu, kalau kita lihat dalam Matius 26, coba lihat Matius 26 ayat 39 mulai. Matius 26 ayat 39 mulai dikatakan, maka ia maju sedikit lalu. Dikatakan apa? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudara, lalu ayat 40 bisa seterusnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat berikutnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Terus ayat 42 dikatakan apa? Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya. Apa dikatakan? Jadilah kehendakmu. Yesus memberi contoh teladan yang terbaik. Dia juga ngerasa tidak kuat, tidak mampu menanggung dosa seisi dunia. Dia katakan, kalau boleh cawan ini lalu, kalau boleh. Kita juga tidak pernah pengen ada kecelakaan, ada kesusahan, ada keadaan-keadaan tidak baik. Kita tidak pengen, tidak pernah menginginkan, tapi toh itu bisa terjadi kepada kita. Haleluya. Benar? Tidak pernah jalan mulus hidup ini, tidak pernah nangis, tidak pernah rasa susah, tidak pernah rasa pahit. Tidak ada, semua pernah mengalaminya. Artinya ada sesuatu yang harus kita alami untuk kita belajar berlatih iman.
Virus corona ini ketika beberapa bulan yang lalu, ya di beberapa negara sudah ada penjangkitan. Indonesia masih belum ada. Dikatakan sama WHO, ini Indonesia gimana sih? Sombong atau bagaimana? Apa tidak mau melaporkan? Begitu terjadi, saudara, banyak. Bisa ini ditampik, tetap Indonesia mengalaminya, walaupun datangnya agak belakangan. Ini tidak bisa ditampik, bisanya apa? Mari, bagaimana caranya mengatasinya? Kita ikut anjuran pemerintah bahwa sementara jangan berjabat tangan, jangan berdekat-dekatan. Wah, bagus ini yang pacaran ya, diselamatkan karena ini. Loh, benar kan? Diselamatkan. Saya kemarin sudah sampaikan ya, bahwa jangan cuma lihat jeleknya daripada virus ini, ada positifnya juga. Kemarin apa dibilang? Bar ditutup, ya kan? Klub-klub malam ditutup, apalagi rumah bordil ditutup, kasino ditutup, tempat-tempat maksiat ditutup, saudara. Apalagi, saudara, ya, dikatakan menurunkan suku bunga bank yang mencekik leher, ya kan? Saudara, membawa keluarga kembali ke dalam rumah dan melakukan aktivitas di rumah bersama-sama. Ya, saudaraku, jangan merasa, saya kemarin katakan sudah, jangan merasa dikurung. Waduh, dikurung, wah stres nih, wah sampai kapan nih? Ya, ada anak kecil, dia pengen keluar rumah karena biasa diajak naik mobil sama orang tuanya. Papa, mama, ayo keluar naik mobil, ayo kita jalan naik mobil. Enggak nak, ini di luar ada virus, kita enggak boleh keluar, di rumah aja. Ya, pengen keluar, terus dia bilang pengen makan KFC, kayaknya tutup. Ya, pengen makan McD-nya tutup nak. Pengen makan Pizza Hut tutup juga. Wah, saya stres, saudara. Tapi kita sebenarnya ini mudah, suruh diam di rumah, tapi tentu diamnya apa, saudara? Ya, mengerjakan sesuatu yang di rumah. Ada yang kerja dari rumah, ada yang ibu guru ngajar dari rumah. Ya, saudara, ada yang rapat dari rumah-rumah. Saudaraku, ini menjadi satu pembelajaran yang baik. Saudaraku, mari kita lihat, kan kemarin sudah saya sampaikan saat air bah tiba, Nuh dan keluarganya di rumah, di perahu itu di rumahnya, saudaraku, Nabi Nuh di Bahtera. Saudara, di saat 3 malaikat berkunjung kepada Abraham, di mana waktu itu Abraham didatangi 3 malaikat? Di rumah. Haleluya. Di mana saat 2 malaikat dikirim Tuhan untuk pergi ke Sodom dan Gomora mendatangi keluarga Lot. Lot di mana? Di rumah. Saudara, saat malaikat membunuh putra sulung Mesir, di mana orang-orang Israel? Disuruh di dalam rumah, jangan keluar-keluar. Saudaraku, di mana para murid Yesus saat, ya, saudara, dipenuhkan Roh Kudus pertama kali di loteng Yerusalem itu di rumah. Saudara, jadi jangan salahin. Haleluya. Jangan salahin, saudara. Di mana Rasul Paulus saat dikunjungi Ananias? Dulu waktu itu kan namanya masih Saulus. Waktu dia lihat sinar Tuhan, ya, dia hendak pergi ke Damsyik, mau mengadakan satu, ya, permusuhan terhadap pengikut Yesus. Saudara, di situ dia didatangi oleh Ananias di rumah. Haleluya. Saudaraku, saat kota Yeriko dihancurkan, Rahab dan keluarganya harus berada di dalam rumah supaya jangan ikut dihancurkan. Di mana kita saat COVID-19? Disuruh di ya, saudara. Jadi saudaraku, ada baik,
Ya, nanti pada lebih putih daripada kemarin dah. Berjemur jadi hitam lagi. Saudaraku, mari kita benar-benar ikut bagaimana pemerintah kita menyerukan bahwa dengan kita tidak terlalu banyak pergi ke tempat-tempat yang tidak begitu perlu, saudara ikut cepat menyelesaikan ya penyebaran virus ini. Saudaraku yang kasih, mari kita lihat Yesus. Dia katakan yang terakhir, kalau cawan ini tidak mungkin lalu, berarti mesti dilalui. Dikatakan, jadilah kehendakmu. Tuhan itu percaya enggak itu Bapak yang baik? Kalau Bapak itu enggak ingin celakakan anak, haleluya, tetap percaya saudara bahwa Dia tidak mengizinkan pencobaan melebihi kekuatan kita. Nah saudara, mari kita lihat Tuhan itu di dalam Mazmur 145 ayat 18. Mazmur 145 ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dengan kesetiaan. Berseru itu mesti setia. Setia itu terus menerus berseru-seru. Haleluya. Tuhan dekat. Dikatakan Tuhan dekat. Kalau Tuhan dekat pasti dijawab. Lalu Yeremia 29 ayat 12. Saudara ya, di depan ini sudah lebih cepat kalau mau lihat Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar kamu. Amin, saudara. Dan apabila berseru, jadi jangan ngomel, nggak ada kuasanya. Jangan apalagi ngolok-ngolok pemimpin rohani. Musa itu olok-olok diserang. Ini gimana sih kita dibawa ke sini? Tapi ini itu udah tidak makan, tidak minum 3 hari, haus. Begitu ada airnya pahit. Ya, saudara, ini pun terjadi keadaan yang sama di mana-mana. Mulai ya ada beberapa orang yang saudara pendapatannya tiap hari sehari kerja untuk sehari makan, ini sudah merasa kesusahan. Itu sebabnya ada banyak juga yang di PHK, dirumahkan, saudara, tidak digaji. Itu sebabnya walaupun sebenarnya dihimbau tidak pulang kampung, tetap pulang kampung. Banyak yang pulang kampung. 2 hari lalu aja yang pulang kampung dihitung 70.000. Belum hari ini berapa. Dikatakan kenapa tetap pulang kampung? Entah nularkan penyakit, loh kan sudah dicurigai dan dituduh. Padahal belum tentu. Tapi memang karena Jakarta ini banyak dari sini ya, dari Indonesia ini banyak dari Jakarta, karena Jakarta itu ibu kota yang orang dari luar negeri pun datangnya ke sini. Saudara, orang katakan habisnya kalau kami harus tetap di kota, kami sudah tidak kerja, jadi kami bagaimana membayar kontrak, bagaimana kami makan kalau di kampung nggak usah kontrak dan makan lebih gampang. Biayanya di kampung lebih murah, sehingga tetap pulang kampung walaupun ya orang kampung curiga, wah kamu dari Jakarta ya, wah ODP, orang dalam pemantauan, kamu harus ODP 14 hari. Saudara yang kekasih, mari kita lihat, saudara, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengar. Jadi jangan ngomel, jangan marah, jangan ya bersedih-sedih dalam keadaan ini. Mari kita berseru kepada Tuhan. Ada pertolongan. Saudara, Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Apa yang terjadi saudara? Yeremia 33, lihat ke depan sini saudara. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu apa? Hal-hal yang besar
dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Malah hebat, kita ini dipercaya Tuhan akan dikasih tahu rahasia. Wah, berarti kita orangnya Tuhan nih, dekat, mau dikasih tahu. Tapi suruh berseru, haleluya, berseru, berseru, berseru. Maka Tuhan menjawab. Saudara lihat di sini Yoel 2 ayat 32. Yoel, saudara, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan. Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara yang kasih, mari kita lihat saat ini sekali lagi. Kita mengambil satu pembelajaran pahit. Ketika ada kesulitan, ada keadaan pahit terjadi dalam hidup kita, dan ada kesusahan yang terjadi, ada tekanan, ada pencobaan, mari kita tidak mengeluh dan cari salah siapa-siapa. Kita mending berseru kepada Tuhan. Karena ketika kita pahit, ketika kita alami pencobaan, tantangan, itu artinya kita perlu pertolongan. Ketika kita sakit, kita perlu kesembuhan. Berdoa, berseru, di situ ada jawaban. Saudaraku yang kekasih, dan saat ini apa yang harus kita lakukan dan sadari? Saudara, ayat terakhir kita ini di dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 dikatakan apa? Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, haleluya, berdoa, berseru dan mencari wajahku, mencari hadirat Tuhan. Berdoa bukan asal doa, tapi sungguh-sungguh. Bukankah doa orang benar yang disampaikan dengan sungguh-sungguh besar kuasa? Mesti sungguh-sungguh, tidak sekedar. Karena Yesus pun mati di Golgota untuk kita dengan sungguh-sungguh menebus hidup kita. Saudaraku, mari kita lihat di sini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik. Nah, mesti ada pertobatan. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Mari kita minta Indonesia dipulihkan dari kondisi COVID-19 ini yang menjadikan banyak orang mengalami penderitaan yang lain. Kita berseru, merendahkan diri, minta ampun atas kesombongan. Haleluya. Kita mau dikatakan bertobat. Saudara, merenungkan, bertobat, mengakui dosa. Dan kita benar-benar mulai belajar hidup yang baik dalam perkenanan Tuhan, maka negeri kita pun dipulihkan. Saudaraku yang kasih, marilah kita berbuat ini supaya Tuhan disenangkan. Saudaraku yang kasih, kita juga akan menerima perjamuan Tuhan. Saudara, disitulah Tuhan sudah menebus kita hingga kita ada sampai sekarang ini. Keadaan kita hanya oleh anugerah. Hanya oleh anugerah. Itu sebabnya kita tidak pakai hidup ini untuk kehendak diri sendiri, tapi untuk kehendak yang menebus kita, yang sudah membeli kita dengan lunas. Saudaraku, kita nyanyikan satu nyanyian, kekuatan di hidupku ku dapat dari dalam Yesus. Kita bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan ini. Tak
dikasih nyanyikan ini, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dunia tidak menjanjikan masa depan yang baik, tetapi hanya Yesus yang bisa kita andalkan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru